Salam anugerah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memuji Tuhan karena Dia memberkati kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menikmati persekutuan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami datang memohon tuntunan pemeliharaan bagi kami, bahkan hikmat daripadamu di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami diberikan kemampuan untuk memahaminya, sehingga dalam kehidupan kami memiliki pedoman untuk bisa hidup bertindak benar seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dalam cerita ini kita menemukan bagaimana seseorang yang memiliki perkebunan anggur, tetapi di tengah perkebunan anggur tersebut ada satu pohon ara yang tumbuh. Dia berada di situ dan pemilik kebun anggur tersebut ingin mencari buah yang ada di pohon ara tersebut. Tetapi dalam pembacaan kita di sini, firman Tuhan berkata bahwa pada saat dia datang untuk mencari buah di pohon ara tersebut, tidak ada buah yang dia temukan. Bahkan dia sebutkan bahwa sudah 3 tahun dia datang dan mau mendapatkan buah dari pohon ara dan tidak menemukan buah dari pohon ara tersebut. Sehingga dia berkata kepada pekerja yang ada di kebun anggur tersebut, "Tebanglah pohon ara ini. Buat apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Dia tidak memberikan buah. Tebang." Itu perintah yang disampaikan oleh pemilik kebun anggur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kehidupan pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur. Biasanya di dalam kesendirian, orang itu merasa kesepian, orang itu merasa asing, berada di tempat yang berbeda. Pohon ara sendiri. Kita belajar dari hal tersebut. Dan dalam kondisi tersebut tidak produktif. Dia tidak menghasilkan buah. Bahkan pemilik kebun anggur berkata, "Sudah 3 tahun aku datang. 3 tahun datang ke tempat ini mencari buah di pohon ini dan tidak menemukan." Dan pada akhirnya pemilik kebun anggur tersebut berkata kepada pekerja yang ada di kebun anggurnya, "Potong saja, tebang saja pohon ara ini, karena tidak ada gunanya dia tumbuh di sini. Dia tumbuh tidak ada gunanya, percuma." Jemaat yang dikasihi Kristus, jadi pembelajaran kita bisa tarik dalam bagian ini bahwa di dalam kesendirian pun kita dituntut untuk senantiasa menghasilkan buah. Senantiasa dapat memberikan sesuatu, situasi apapun yang kita hadapi.
Kita berbeda dengan lingkungan sekitar, tetapi kita harus menunjukkan buah sebagai identitas dari keberadaan kita. Pohon ara harus memberikan buah. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan juga harus tetap berbuah walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tempat yang asing, dan mungkin dalam keadaan sendiri. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Keyakinan kita juga mungkin berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tetap harus dituntut untuk menghasilkan buah. Karena kita dapat berhubungan dengan Allah sebagai pemimpin kita, dengan Allah sebagai sumber kehidupan kita. Kita dapat terus berbuah. Tetapi di dalam pembelajaran kita di sini, kita temukan bagaimana pemilik kebun anggur kemudian berkata, potong saja, tebang pohon ara ini jika dia tidak berbuah. Tetapi kita temukan ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, pekerja yang ada di tempat tersebut memberikan jaminan, memohon kepada pemilik kebun anggur. Ayat 8 berkata, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi pekerja di tempat tersebut memberikan jaminan, memohon kepada pemilik kebun anggur, biarkan pohon ara ini tumbuh di sini tahun ini lagi. Aku akan memberikan pupuk, aku akan mencangkul tanah di sekitarnya, dengan harapan dia akan berbuah. Dan ternyata dikabulkan oleh pemilik kebun anggur tersebut. Jadi dalam ayat yang ke-9 kemudian dia berkata, mungkin tahun depan ia berbuah. Dan jika tidak, tebanglah dia. Oke, jadi di dalam ayat ini, jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan memberikan penekanan bagaimana perumpamaan jika pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Walaupun dia sudah dirawat, sudah diberikan pupuk, sudah dibersihkan tanah sekelilingnya, sudah dicangkul, tetapi tidak memberikan buah, maka pada akhirnya pohon tersebut akhirnya akan ditebang. Kehidupan sebagai orang percaya, kehidupan manusia yang tidak menjadi berkat, tidak memberikan buah, tidak menjadikan sesuatu dapat diberikan kepada pemilik, maka dia akan berada pada posisi terancam untuk ditebang. Ada penjamin yang menyatakan. Penjamin berkata bahwa aku akan mencangkul, aku akan memberikan pupuk. Dengan keyakinan supaya dia boleh berbuah. Ada waktu yang terbatas yang diberikan. Kehidupan kita di dunia ini terbatas. Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah yang dapat kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi jika kita tidak melakukan sesuatu, tidak ada buah sesuai dengan status kita, maka kita akan ditebang. Kita akan dipanggil. Lebih baik kita pergi daripada tinggal di dunia ini dan tidak menghasilkan sesuatu. Tidak berguna. Dalam kehidupan keseharian kita, kita sering mendengarkan lagu yang menyatakan hidup ini adalah kesempatan. Jadi, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuah. Mari kita berbuat sesuatu. Mari kita melakukan sesuatu yang memungkinkan orang lain terberkati. Memungkinkan Tuhan dimuliakan. Mari kita lakukan sesuatu yang menjadikan nama Tuhan semakin diagungkan. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Walaupun kita sendiri, kita terus dapat menunjukkan bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan berkat di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menyatakan pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Terutama, Dia sudah berkorban bagi kita, menyelamatkan kita melalui proses yang luar biasa. Dia disalibkan, Dia mati, Dia dikuburkan, tetapi Dia bangkit mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia mendapatkan kemenangan sebagaimana Yesus sudah mengalahkan maut, karena upah dosa adalah maut, sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kita memiliki kemenangan pada saat kita ada di dalam Yesus. Nah, sementara kita masih berada di dunia ini, mari kita bekerja.
Mari kita melakukan sesuatu supaya kita boleh menghasilkan buah yang dapat kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kesempatan kita terbatas, kesempatan kita sedikit. Kita gunakan sebaik mungkin. Berapa lama Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Mari kita gunakan, kita berbuah, kita menjadi berkat bagi sesama, dan kita memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin termotivasi untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya kami boleh semakin bertumbuh, menjadi kuat, dan kemudian berbuah, dan menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.